Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para jamaah ingkang kawula hormati, semoga sepindah kita tansah mujiaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Punapa ing kesempatan enjing punika atas nikmat rahmat ugi taufik sange Allah Subhanahu wa taala kita saged sesarengan nindakaken salat subuh kanthi berjamaah dipunlajengaken ngaos sesarengan. Nggih mugi-mugi pangibadahan kita ing enjing punika saestu kacathuning Allah Subhanahu wa taala minangka amal ingkang mangke saged nambah timbangan kita ing yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam ugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya. Harapan kita mugi-mugi kita tergolong sebagai umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kula hormati, semoga pengawasan ing enjing punika sesarengan kita buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha illa wa li syafa'ati rasulillah wa li kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati muallifil hadzal kitab. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah ingkang kawula hormati, kita badhe membahas salah satu pasal yang pada pertemuan sebelumnya sampun kita singgung, inggih menika pasal yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Jadi ini pasal atau bab yang lebih khusus kagem bapak-bapak sebenarnya. Untuk ibu-ibu tetap ini perlu dan butuh, karena nanti kagungan putra yang sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik agar kemudian anaknya punya kesadaran untuk menjalankan sholat Jumat. Kaula waos fasalipun. Faslun ay hada faslun wasara itu wujubid Jum'ah utawi pira-pira syarate kewajibane sholat Jumat. Iku sab'atu asya'a, pitung perkara. Ya, jadi syarat untuk menunaikan sholat Jumat niku wonten 7. Terus ini pun yang mungkin sampun menetapi 7 syarat niki, maka dia berkewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Napa pitu niku? Ingkang nomor sepindah inggih menika al-Islamu, inggih menika Islam. Insyaallah kita semua ini sudah Islam dari kecil. Dari kecil kita sudah terlahir dari orang tua Islam,
otomatis kita jadi orang Islam. Nah, ini maka dia kalau sudah Islam itu menjadi syarat awal untuk dia menjalankan sholat Jumat. Kemudian yang kedua wal bulugu, inggih punika balik, sampun balik. Yang jaler balike pripun tandane? Sampun nate napa niku keluar mani, mimpi keluar mani. Yang ketiga wal aqlu, mempunyai akal. Jadi dia muslim balik kemudian mempunyai akal. Berarti nanti ini mengecualikan orang yang tidak punya akal alias gendeng. Gendeng itu mboten kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Wadhihi utawi iki kang kasebut wau nggih tiga wau nggih. Iku surutun pira-pira syarat aidan kalih malih li ghairil jum'ati kaduwe liyane Jumat minas sholawati nyatane saking pira-pira salat. Tiga syarat niki Islam balik kali akal ini juga menjadi syarat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktu niku syaratnya gini. Selain ini juga masuk dalam syaratnya sholat Jumat, tiga ini juga menjadi syaratnya sholat yang 5 waktu itu, sholat fardu itu. Jadi yang niku sampun Islam balik akal, dia sudah berkewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu itu. Yang selanjutnya yang keempat ya, untuk yang sholat Jumat ini ya setelah yang tiga tadi, syarat yang keempat inggih punika al khurriyah. Khurriyah niku maknanipun merdeka. Berarti niki kebalikannya budak. Nek budak niku mboten berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Masa punika sampun mboten wonten budak. Salajengipun nomor gangsal inggih punika adzukuriyatu. Inggih punika lanang nggih. Dzukuriyah niku maknanipun tiyang jaler. Dadosanipun yang berkewajiban menjalankan sholat Jumat niki inggih punika tiyang jaler. Tidak rumangsa lanang berarti inggih tindak teng masjid untuk menjalankan sholat Jumat. Salajengipun yang keenam wasihatu inggih punika sehat. Sihah itu maknanya sehat tawi waras nggih. Jadi diparingi awake seger waras berarti nggih tindak teng salat Jumat. Kemudian yang ketujuh wal istitonu, omah-omah niki maksudipun piyambakipun pun mukim, bertempat tinggal ngoten lho. Jadi mboten terus piyambakipun niku keluyuran, mboten kagungan griya niku lho, tunawisma ngoten niku mboten berkewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Fala tajibu mongko ora wajib apa al Jum'atu sholat Jum'ah ala kafirin ing atase wong kafir asliin kang asli. Terus yang kafir niku mboten berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Kemudian wasobiyin lan bocah. Jadi bocah alit niku juga belum berkewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Cuma tetap niko dididik nggih. Sampun usia 7 tahun mulai diperintah nggih. Dikenalkan, diperintah, diajak ngoten nggih. Mulai usia 10 tahun nggih mulai lebih ditegesi nggih, ditegesi. Luwih diopia-opia, luwih bahkan dibolehkan untuk memukul dengan batasan pukulan yang tidak menyakitkan ngoten nggih. Itu boleh. Nah, mungkin nanti setelah itu sudah balik baru dia berkewajiban. Jadi sobi masih lari alit niku belum berkewajiban. Tapi niku wau dipun ajak ben terbiasa ke masjid ngoten nggih. Selajengipun wa majnunin. Majnunin itu maknanipun tiang edan wau nggih. Jadi tiang edan niku mboten berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Walaupun gilanya ini kan kumatan ngoten nggih. Juga tidak berkewajiban. Wal ungsa lantian lan wadon perempuan nggih. Jadi
yang setri niku mboten berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Tetap nanti tetap sholat duhur mawon gitu nggih. Menawi tindak teng masjid nggih angsal kemawon nggih. Dan dia akan menggantikan sholat duhurnya. Wa nahwihi lan sepadane marid au wa musafirin lan tiang musafir lelungan. Dan iki jadi tiang lelungan musafir niku mengke mboten napa mboten nindakaken salat Jumat tapi niki mungkin wonten catatanipun. Niki wonten penjelasanipun. Mboten terus sembarang musafir kok terus malih dibebaskan saking salat Jumat mboten. Salah satunipun musafir niku menawi badhe tindakanipun niku saderengipun salat subuh. Jadi menawi berangkatnya niku sebelum salat subuh terus perjalanan gitu ngantos mengke wektune salat Jumat niki dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tetap nanti berkewajiban sholat duhur. Selajengipun wasoro itu utawi piro-piro sarate. Wasoro itu sihati fi'liha utawi piro sarate saing lakoni sholat Jumat. Nah, niki. Jadi sholat Jumat niku saged sah ya niku salah satun anggadai 3 syarat nggih. Jadi sholat Jumat niku nanti akan dihukumi sah ketika mempunyai 3 syarat. Itu. Al awwalu utawi kang awal, nggih, syarat yang awal iku darul iqamati desane mukim. Allati kang iyas tautinuha kang manggon ing darul iqamah sapa al adadu wilangan al mujammi'una kang padha Jumatan. Sawaon padha idzalikal matnunu ing dalem mengkono-mengkono kang sinebut nggih. Alam idzalika ing dalem mengkono-mengkono apa al madnunu kang sinebut al madnunu kutha nggih. Al madnunu kutha wal qura lan desa. Allati kang tuttakhadhu kang den alap watonan ing omah. Watonan iku negara nggih. Tawi lingkungan gitu nggih. Wa abbara lan ngibaratake sapa al musannifu Kiai Musannaf Kiai pengarang kitab punika andalika saking mengkono-mengkono darul iqamah biqalihi kelawan dawuh Musannaf antakuna yen ta ana apa al baladu panggonane Jumat wau misron iku negara. Kanat ana wa al baladu au qaryatan utawa desa. Lah niki maksudipun ngeten. Syarat awal untuk didirikan sholat Jumat sehingga nanti sholat Jumat niku akan dihukumi sah. Yang pertama adalah harus ada pemukiman. Pemukiman di sini bisa berupa napa niku desa ataupun kota itu maksudnya nggih. Jadi mriku sampun wonten perkumpulan nggih, ada desa, ada berupa kota gitu ya. Bahkan mungkin dusun ngoten nggih. Maka nanti di situ harus didirikan sholat Jumat. Nah, ini nanti mengecualikan ketika lingkungan itu belum menetap. Belum menetap itu dia di situ itu masih sementara. Misalnya kenging bencana alam ngoten nggih. Direlokasi kan biasanya kan nggih. Sak desa niku kok kena bencana banjir misalnya. Terus dipindah teng pemerintah di tempat yang lain. Ya. Maka di tempat yang sementara tadi niku mboten berkewajiban untuk didirikan sholat Jumat. Itu loh maksudnya ngoten. Atau kalau zaman dulu niku wonten tiyang niku uripe niku nomaden. Jadi satu lingkungan niku uripe niku berpindah-pindah. Nek zaman rumiyin kan nggih. Mboro ngoten nggih terus hutan misalnya ngoten nggih. Dia hidup tergantung dengan apa yang ada di hutan itu. Dan dibatasi beberapa lama gitu nggih. Maka orang yang seperti itu juga tidak berkewajiban untuk mendirikan sholat Jumat di lingkungan itu gitu. Jadi yang maksudnya di sini
Darul Iqomah niku nggih. Desanya orang yang mukim niku nggih niku desa yang memang sudah ditetapi menetap untuk sekian lama gitu nggih. Dalam keadaan dan dalam musim apapun dia di situ gitu nggih. Tadi mengecualikan ketika lingkungan itu ditempati hanya sementara niku. Tidak perlu kemudian didirikan sholat Jumat gitu nggih. Niku yang pertama. Kemudian wasani utawi kang kapindho nomor kalipun iku ayakuna yen to ana apa al adatu wewilangan fil jamaati ing dalam jamaah fil jamaatul jumati ing dalam jamaah Jumat iku arba'ina 40 rajulan wong lanang min ahli jumati saking ahli Jumat. Wa hum utawi arba'una iku al mukallafuna pira-pira wong mukallaf al-dzukuru kang lanang al ahraru kang merdeka al mustautinuna kang padha omah-omah gitu nggih. Bi haitsu la yad'anuna amma istiwatanu syitaan wa wala saifan illa li hajatin itu nggih. Itu. Jadi yang kedua, setelah memang di situ sudah ada pemukiman, ada desa, ada kota gitu nggih. Yang kedua, jumlah penduduknya niku atau jumlah jamaah yang nanti dia mendirikan sholat Jumat niku minimal 40. Okay, minimal 40 jamaah itu nggih. Dadosipun nek menawi teng lingkungan niku dereng genep 40 nek menurut mazhab Syafi'i niku belum sah sholat Jumatnya. Nah, tapi menurut mazhab yang lain itu sudah boleh. Ada yang mencukupkan 4 bahkan ya. Jadi misalnya di situ memang nggak ada lain kecuali 4 yang niku, ya tetap dia boleh mendirikan sholat Jumat. Cuma menurut Imam Syafi'i nggih kedah 40. Berarti nek menurut Imam Syafi'i nek dereng 40 nggih cukup sholat duhur kemawon. Nggih bisa untuk duhur nggih. Bisa untuk sholat duhur gitu nggih. Itu. Jadi menurut mazhab yang lain itu tidak perlu menunggu 40, boleh 4 orang pun yang satu jadi imam plus khatib itu juga sudah boleh. Dan begitu nggak apa-apa. Misalnya kita memang kondisinya seperti itu, ya lebih baik tetap didirikan sholat Jumat. Kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi setelah ada pemukiman, kemudian yang menjalankan sholat Jumat itu minimal 40 niku beserta imamnya. Beserta imamnya. Yang 40 orang itu pun yang pertama ya mukallaf ya. Dia sudah orang yang sudah kena mukallaf itu maksudnya dia berkewajiban tadi, kena taklif ya, kena taklif untuk menjalankan kewajiban itu namanya mukallaf. Berarti nanti anak cilik yang belum mukallaf dia tidak ikut dihitung. Jadi 40 itu yang sudah mukallaf, az-dzukuru juga yang laki-laki. Berarti 40 nanti ada yang perempuan, berarti juga belum memenuhi syarat. Kemudian al-ahrar tadi maknanya orang yang merdeka, berarti mengecualikan budak. Berarti nanti ketika ada budak di situ zaman dulu ya, maka tidak cukup. Jadi harus orang yang merdeka. Kemudian al-mustautinuna yang tadi, yang dia itu omah-omah, yang mukim tadi nggih. Berarti nanti yang menjalankan itu mustautinuna bukan orang mukim. Misalnya gini ke musafir ataupun termasuk mustautinuna itu lari-lari mondok niku. Jadi lari-lari mondok niku tidak dikatakan mukim. Walaupun di situ bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan gitu. Jadi misalnya tong pondok niku kok mur santri tok misalnya, maka itu tidak sah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, jadi harus ada orang mukimnya. Maka penduduk sekitar itu ketika diajak mendirikan sholat Jumat di lingkungan pondok niku. Jadi harus disertakan orang asli lingkungan situ gitu nggih. Karena syaratnya
niku wau. Al mustautinuna, orang yang omah-omah. Jadi dia itu benar-benar orang asli situ gitu loh. Gitu nggih. Terus lajengipun nggih. Wasalisu utawi kang kaping 3 nggih. Kaping 3 inggih punika ayakuna yen ta ana apa al waktu bagian iku langgeng wa utawi waktu iku waktu duhri waktune salat duhur nggih. Dadosipun wekdalipun menjalankan salat Jumat niku nggih punika wektune salat duhur nggih. Salat duhur niku berarti napa? Sak sampunipun tengah awan niku nggih. Setelah tergelincirnya matahari sampai kemudian matahari menyamai bayang-bayang atau bayang-bayang menyamai matahari niku waktunipun salat duhur. Tersipun sebenarnya tidak mengapa misalnya nanti dikerjakannya itu ya misalnya jam nggih jam 2 kan masih dalam waktu salat duhur kan nggih. Niku tetap masih boleh untuk mendirikan salat Jumat gitu nggih. Jadi waktune setelah tergelincir matahari sampai kemudian bayang-bayang niku nggih. Misalnya jam nggih jam 12 ngantos misalnya saat niki dhuwur telase jam 2:30 nggih ngantos 2:30 misalnya ngoten. Jadi waktunipun persis kalian waktunipun salat duhur gitu nggih. Fayustaratu mongko den syarataken apa antaqa'a yen ta tumiba apa al jum'atu. Jumat nggih. Kulluha yaskabin Jumat fi wakti ing dalam waktu. Kalau do mongko lamun rupek apa waktu duhri waktune duhur anha saking Jum'ah bi alam ya baka kelawan yen to nyono nggih bi alam ya baka kelawan yen to ora langgeng nggih minhu saking wektu apa ma barang yasau kang alladzi yasau kang amat nggih alladzi kang labuda mongko ora semukih minhu saking ma fiha ing dalam Jumat min khutbataiha nyatane saking khutbah nggih rong khutbah Jumat nggih warok ataiha lan rong rakaat salat Jumat suliyat mongko den salatono mongko den salatono utawa salato duhron ing salat duhur itu nggih. Lah niki maksudipun ngeten. Jadi tadi nggih, wekdalipun salat Jumat niku persis kalian wekdalipun salat zuhur. Nah, maka ketika orang itu kemudian menemukan waktunya itu kepepet nggih, mepet ngoten nggih. Mepet yang ukurannya niku menawi wektu niku didamel untuk apa niku khutbah 2 kali niku kalian sholat 2 rakaat maksudnya nggih sholat Jumat niku mboten cekap nggih maka dia sudah tidak menemukan waktu Jumat sehingga Jumatannya diganti dengan sholat duhur maksudnya gitu nggih gitu nggih misalnya rek pas Jumat keturon ngoten nggih keturon tapi sak lingkungan ya mungkin intinya yus niku wektune pun kepepet ngoten nggih akhirnya mboten cukup untuk menjalankan 2 khutbah kali 2 sholat tadi 2 sholat Jumat niku maka dia menggantikannya dengan sholat duhur itu nggih itu maksudnya itu nggih termasuk nih kalau sing sampun kita singgung pripun nek kondisinipun makmumipun masbuk niku nggih. Jadi nek misale tiyang niku ketinggalan sholat Jumat, nggih sholat Jumat, nggih. Jadi napa niku khutbah mboten nderek. Nah, padahal khutbah niku sebenarnya kan menggantikan 2 rakaat sholatnya itu nggih. Rakaat sholat duhurnya itu nggih. Tapi tetap dia tetap akan mendapatkan sholat Jumatnya walaupun tidak mengikuti khutbahnya. Lah selama
dia masih menemukan satu rakaat sholat Jumatnya itu. Manggihi satu rakaatnya, dia masih dikategorikan derek sholat Jumat. Dan ini benten kali sholat fardu. Sholat fardu ini penting tasik menemui salam. Selama dereng salam, ini gabung tasih digolongkan sebagai berjamaah. Berjamaah. Lah sholat Jumat, gini wow minimal satu rakaat. Lah mboten napa teko-teko kok pun rakaat kabeh kalih, enggak mesti salam. Intinya kok sampun rakaat kabeh kalih, nggih tetep mawon derek. Cuma nanti dia tambahi satu rakaat. Kan 2 rakaat. Nggih. Sholat Jumat. Jadi kan kurang satu, nambah lagi kan. Justru dia lanjutkan untuk sholat zuhur. Nggih, jadi dia tidak kemudian karena tidak sah. Jadi sholat Jumatnya itu tidak digolongkan sebagai sholat Jumat yang sah itu, karena dia ketinggalan dua, dan masih ketinggalan satu masih digolongkan. Sudah masuk di rakaat kedua dia baru gabung, maka dia nanti harus melanjutkan dan kemudian dia niatkan untuk sebagai sholat duhur. Karena ya ampun terlambat itu, terlambat. Dan baiknya memang mengikuti khutbahnya itu, karena khutbahnya itu sebagai pengganti 2 rakaatnya sholat duhur tadi itu. Suliyat dan sholatno dohron ing sholat duhur gitu nggih. Binaan kelawan jenengaken alama ing atase barang minha saking sholat Jumat. Wafatil Jumati lan fatil sholat Jumat sawane iku padha uga atroku nemu wong kabeh minha saking sholat nggih. Rakaatan ing rong rakaat amla utawa ora, walau syaku fil khuruji waqtiha hum fiha atammuha jum'atan ala sahih. Ini tetap masih kaitan dengan yang di awal tadi, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat zuhur, intinya gitu. Wa faraiduha utawi fardune Jumat, dan ini sekarang membahas terkait dengan fardunya. Fardunya sholat Jumat. Wa minhum lan setengah saking ulama iku man wong abarong ngibarataken anha saking faraid disurutin kelawan pira-pira syarat salah satun kang telu. Jadi fardunya ya atau rukunnya sholat Jumat niku nggih wonten 3 nggih. Napa sing sepindah ahadua utawi nomor sepindah saking syarat wau wasaniha lan nomor kaping kalipun nggih punika khutbatani yakumu al khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Itu. Jadi syaratnya untuk sholat Jumat wau nggih. Yang pertama dan yang kedua adalah adanya 2 khutbah. Jadi namanya sholat Jumat itu harus ada 2 khutbah. Jadi khutbah yang awal itu sama khutbah yang kedua itu nggih. Dan juga duduk di antara 2 khutbah itu. Jadi duduk di antara 2 khutbah itu juga wajib itu nggih. Jadi setelah khutbah yang pertama kemudian nanti duduk di antara 2 khutbah itu nggih. Itu syarat yang satu dan yang kedua itu nggih. Kemudian qala ngendika asapa al mutawali Imam Mutawali biqadril tumakninati kelawan kira-kirane tumakninah. Baina sajadata ini antarane khutbah baina sajadata ini antarane khutbah loro nggih. Antarane dari batasan tumakninah di antara 2 khutbah niku adalah di antara 2 sujud gitu nggih. Kan menawi kita badhe salat niku kan nggih. Setelah kita sujud itu kan kemudian kita tumakninah ya nggih. Ya, kemudian kita rukuk ya, tumakninah kemudian sujud lagi. Maka lamanya
jeda antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu sebagaimana tumak ninahnya ketika di antara dua sujud itu lagi. Jadi setelah sujud sholat itu kan, kemudian kita kan duduk tuh. Kemudian sujud kembali itu kan. Jadi lama jeda antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu sebatas itu gitu loh. Berarti tidak boleh nanti jedanya itu lama. Jadi tapi tetap harus ada jedanya. Tumak ninah tadi kan itu kan. Jadi harus ada jedanya. Nah, biasanya kan dipakai untuk doa kan ya atau zikir gitu kan ya. Jadi itu ya yang pertama dan yang kedua adalah dua khutbah itu tadi, harus dua khutbah yang di antara dua khutbah itu harus ada jedanya, yaitu dengan duduk duduk di antara dua khutbah itu. Walau ajaza mongko lamun apes sapa khotib nggih nganil kiami saking ngadeg nggih. Jadi khotibnya ini dia tidak mampu berdiri. Nah, khotib kok ora mampu ngadeg. Makanya teng mimbar niku kan disiapi tekan to nggih. Lah niku sebenarnya nggih tujuane nggih niku wau nggih berusaha misalnya kok piyambakipun sepuh nggih kedah berdiri, tetap kedah berdiri selama dia masih mampu gitu nggih. Itu itba Rasul juga. Jadi dulu Nabi memang ketika berkhutbah itu selalu bawa tongkat gitu nggih, bawa tongkat gitu nggih. Dan itu tidak dalam kondisi beliau sakit atau memang sudah tidak mampu berdiri, tapi memang kebiasaan Nabi begitu, bawa tongkat gitu ya. Maka itu kemudian diikuti sebagai sunnah Rasul itu nggih. Nah, tapi di sini walau ajaza mongko lamun apes tidak mampu anil qiyami saking qiyam nggih. Wa khotobah lan khutbah sapa khatib nggih qadiron qaidan kelawan lungguh. Jadi boleh selama berkhutbah nanti jikalau memang khatibnya ini tidak mampu berdiri, boleh nanti dia berkhutbahnya dengan cara qaidan, dengan cara duduk, itu boleh. Au mutajian utawa kelawan turu miring, bahkan tidur miring pun boleh. Jadi misalnya teng lingkungan itu wonten ulama sepuh nggih. Sing biasanya pun memang dia yang menjadi khatib nggih. Yang lainnya itu sungkan untuk menggantikan. Terus kondisinya biasanya teng pondok ngoten iki biasanya. Lah kondisinya udah niku sakit nggih. Maka dia boleh untuk berkhotib dengan duduk aja gitu nggih. Duduk aja gitu nggih. Lah, duduk pun tidak mampu, maka boleh dengan cara tidur miring gitu. Tidur miring boleh itu nggih. Soha maka sah nggih. Wajazah lan wenang apa al iktidau nggih makmum bihi kelawan khotib. Khotib sing kados mekaten niku wau nggih. Boleh mawon. Walau ma'ajahl bi halihi nggih. Walaupun dengan kondisi khotib yang kados mekaten niku wau. Wa haitsu khotoba lan sekirane khutbah sapa khatib wa haitsu khotoba lan sekirane khutbah sapa khatib qaidan khalil lungguh fasala mongko misah baina khutbataini ing dalam antarane dua khutbah bisakaten kelawan meneng. Jadi untuk menjeda di antara dua khutbah bagi khatib yang dia duduk tadi, tidak mampu berdiri dia duduk, maka jedanya itu bukan terus dengan dia tidur gitu loh. Berarti menjeda, membedakan khutbah yang kedua dan yang ke satu dan kedua itu bukan terus mengakhiri engkau tidur orang. Kan emangnya lungguh ya, kemudian untuk masuk khutbah yang selanjutnya itu tidak tidur. Tapi apa? Bisa karena itu menang. Jadi setelah selesai khutbah yang pertama dia diam itu nggih. La bil istijai ora kelawan turu miring gitu. Tidak perlu kemudian tidur miring gitu. Tetap cukup dengan dia diam itu sebagai bentuk jeda di antara dua khutbah itu gitu. Kemudian wa arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Lah niki bagi orang yang mau menjadi khatib nggih, maka dia harus memenuhi
rukun yang 5 ini. Napa 5 niku? Ingkang nama sepindhah inggih punika alhamdulillah taala. Inggih punika muji Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten khutbah niku kedah wonten redaksi wonten kalimat pujian gitu nggih. Saya diawali alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah niki napa-napa kemawon macam-macam pujian niku menjadi rukun. Jadi harus ada kalimat memuji Allah itu nggih. Summa sholatu ala Rasulillah, kemudian yang selanjutnya adalah sholawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki kados yang pidato niku lho nggih. Iki kedah wonten pujian nggih. Nggih. Kok pujiane lali lah niki. Berarti nggih mboten memenuhi nanti khutbahnya. Berarti patokane pun wonten niku wau nggih. Harus ada pujian, harus ada sholawat. Walabduha utawi lafate karone, lafadznya pujian dan juga sholawat itu muta'ayyinun tertentu ya, tertentu. Summal wasiyatu ya. Summal wasiyatu nuli wasiat. Yang selanjutnya yang ketiga ya, setelah kemudian memuji Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi, yang ketiga isi khutbah niku kedah wonten dawuh wasiat nggih. Wasiat gini kok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kan bagian dari wasiat nggih. Jadi dia mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Itu isi daripada salah satu contoh wasiat. Intinya mengingatkan kepada dia sendiri maupun jamaah untuk apa? Wasiat. Lan iki bitakwa kelawan takwa gitu nggih. Gitu nggih. Summa wasiyatu bitakwa. Kemudian yang ketiga adalah wasiat takwa gitu nggih. Nggih. Monggo kita nguwataken anggen kita takwa dening Allah Subhanahu wa taala ngoten. Ini kedah wonten nggih. Kedah wonten. Wala ta'ayyan lan ora tertentu apa lafdhuha lafate wasiat ala sahihin ing ngatasé pendapat yang sahih gitu nggih. Jadi nek masalah napa niku lafaz hamdalah pujian kepada Allah, kemudian napa niku sholawat niku sudah tertentu nggih ngoten niku. Walaupun macam-macamnya kan benten-benten, ada yang diawali innal hamda cukup, yang diawali hamdalah itu boleh aja. Sholawat juga sudah tertentu ya terus mekaten nika. Tapi untuk wasiat takwa niki boleh dengan redaksi yang berbeda-beda gitu nggih. Intinya di situ harus ada muatan wasiat takwanya gitu. Jadi tidak tertentu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tidak mesti itu. Boleh kalimat yang lain yang di situ yang penting ada wasiat takwanya. Gitu. Selanjutnya pun yang ketiga nggih, yang keempat wa qiraatu ayati fi ihdahuma. Ya. Harus ada qiraah Qur'annya, harus membaca Quran fi ihdahuma ing dalam salah sawijine khutbah yang dua tadi. Jadi di antara khutbah niku kedah wonten waosan Qur'annya nggih. Maca ayat Quran itu nggih. Entah niku nggih saking napa niku surat-surat pendek utawi surat panjang monggo kemawon. Sementing wonten bacaan Qur'annya di salah satu aja, tidak kemudian dua-duanya harus ada. Minimal salah satunya niku wonten bacaan Qur'annya itu nggih. Niku yang keempat nggih nggih. Selanjutnya pun Waddu'a'u lan maca doa lil mukminina marang wong kang mukmin wal mukminati lan wong kang mukmin wadon. Fi khutbati saniyati ing dalam khutbah kang kapindo. Lah selanjutipun rukunipun kedah wonten doa kagem tiyang mukmin jaler lan mukmin perempuan itu nggih. Di khutbah yang kedua. Karena di khutbah kedua niku kan wonten bacaan doa niku nggih. Nggih. Lah niku kedah wonten nggih. Doanya itu kedah wonten. Kemudian wa yustaratu lan den syarataken ayyusmi'a apa ayasma yen tong ngrungokaken
sapa al khatibu khatib arkana khutbati ing pira-pira rukune khutbah li arba'ina marang wong 40 tanah akitu kang dadi nggih bihim kelawan arba'una itu apa al jum'atu jum'ah. Lah khutbahnya tadi juga harus terdengar minimal 40 jamaah gitu lho nggih. Berarti nggih kedah banter ngoten nggih. Dereng wonten mic memang harus keras gitu nggih. Sakniki kan pun wonten mic berarti nggih gampil pasti dikrungu nggih. Maka jamaahnya pun jangan terus kabeh turu. Nek turu berarti ra krungu kan. Maka ya lha ini godaane Jumat itu biasanya ngoten. Ngantuk niku mesti niku nggih. Lah niki membahayakan misalnya kok semuanya tertidur berarti kan ada syarat yang tidak terpenuhi, tidak didengar oleh 40 orang. Makanya nggih berusaha ketika salat Jumat niku dilek-lek nih. Walaupun mesti turu biasanya pun lah. Dan niku harus terdengar 40 niku. Wa istaratu lan den syarataken apa al mualatu nuli-nuli baina kalimat khutbah ini ing dalam antarane kalimat khutbah. Rong kalimat khutbah wau nggih. Wa bina khutbah ini lan khutbah yang kapindho nggih. Jadi antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu harus berkelanjutan, tidak boleh terpisah lama. Kalau faroko mongko lamun pisah ya baina kalimat ya ing dalam antarane pira kalimat khutbah kedua tadi nggih. Walau bi udrin lan senajan kelaman udur batolat mongko batal. Jadi misalnya kok imame napa niku ngasih jeda nggih, ngasih jeda luwama gitu nggih. Maka bisa membatalkan khutbahnya, otomatis sholatnya pun juga tidak bisa dilanjutkan gitu nggih. Ketika jedanya ini panjang. Misalnya khatibnya pingsan gitu misalnya nggih. Nggih, ini kan jedane lama nggih gitu nggih. Maka ya sadar terus ada penggantinya gitu nggih. Tidak kemudian nunggu sadar gitu kan akhirnya kan kesuwen. Nah, ada jeda lama berarti itu tidak boleh. Batolat maka batal. Kemudian wa yustaratu lan den syarat karifiyah ing dalam khutbah apa sitrul aurati nutup aurat. Jadi si khatib ini harus menutup aurat. Nah, khatib kok celananan pendek ente. Nah ini mboten kepareng. Dadak makmume boleh aja. Nggih. Nggih. Kan dereng salat, nggih, dereng salat, nggih. Misale piyambake sarunge mur dicantolne ngono nggih budal Jumatan nggih, katok endek ngoten nggih. Terus nderek mirengne khatib khutbah. Khutbahnya tetap sah karena yang dimaksudkan menutup aurat ini khatibnya, nggih. Jadi khatibnya itu kedah menutup aurat gitu nggih. Misalnya kan lare nem-neman biasanya kan ya ngono kae sebar ning sambatan misalnya nggih. Kita ndang nyekel sarung dicantolne lungguh ngrungokne khutbah ngono. Sik katokan cendhek. Itu tidak mempengaruhi. Yang berkewajiban menutup aurat niku yang berkhutbah gitu. Kemudian wa taharatul hadasi dan juga suci dari hadas. Jadi yang berkhutbah niku kedah mempunyai wudu gitu nggih. Wal junubi dan junub. Jadi dia juga mempunyai hadas besar gitu ya. Wal khobasi lan najis, tidak kemudian membawa najis. Fi saubin ing dalam pakaian wa badanin lan badannya, wa makanin dan juga tempatnya. Jadi mulai dari apa yang dia pakai, badannya dan juga tempatnya itu harus suci gitu ya. Itu. Wa salisu utawi kang kaping 3 min faraidul jumati saking fardune Jumat antu sholat atau sholat nggih bidemi awalihi nggih. Rakaataini fi jam'atin. Yang selanjutnya adalah menjalankan 2 rakaat salat Jumat niku wau nggih. Jadi setelah kemudian khutbahnya selesai ya, maka kemudian menjalankan 2 salat Jumat wau itu. Nah ini terus selanjutnya wahai Tuhan utawi sunah-sunahe. Lah niki penting niki nggih. Sunah-sunahe saderengipun nindakaken salat Jumat. Wonten pinten? Arba'u khisalin, wonten sekawan perkara. Ahadua al-ghuslu, yang pertama adalah mandi.
Jadi saderengipun tindak salat Jumat niku disunnahkan untuk mandi. Mandi Jumat gitu nggih. Jadi yang pertama mandi. Liman yuridu huduraha min dzakarin aw unsa, hurrin aw abdin mukimin aw musafirin wa watu ghusliha min fajrisani wa taqribu min dihabihi afdalun fa in ajaza an ghusliha ya tayammama bi niyyati al ghuslilah itu. Jadi yang pertama adalah sunnahnya adalah mandi. Dan kapan mulai disunahkan mandi Jumat niku? Minal fajrisani, yaitu setelah masuknya fajar, berarti setelah subuh. Jadi waktu masuk pun sholat subuh itu. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat subuh niku sampun kepareng mandi Jumat. Tidak harus menunggu waktu ajeng pindah Jumat, tidak. Walaupun nanti di sini jelaskan yang afdol itu ketika mau berangkat gitu nggih. Jadi misalnya pas subuh niku terbiasa mandi nggih, maka diniatkan sekalian mandi Jumat. Itu sampun angsal kesunahannya gitu nggih. Tidak mesti kemudian ketika pas mau berangkat tidak itu. Walaupun yang paling afdol itu ketika mau berangkat. Nah, misalnya tidak mampu untuk mandi di sini juga boleh tayamum. Untuk mendapatkan kesunahan itu boleh digantikan dengan tayamum. Karena suatu hal nggih. Biniatin guslin dengan diniatkan dia mandi itu. Wasani yang kedua, tangzimul jasadi, yaitu membersihkan badan itu ya. Jadi mandi di sini sebenarnya ya tujuannya itu, tapi di sini dikatakan tangzimul jasad itu membersihkan badan. Dan ini berarti tidak hanya mandi kan ya, boleh kemudian motong kuku dan seterusnya itu loh nggih. Supaya badannya itu dibersihkan. Atau nanti ini ada potong kuku tersendiri nanti. Intinya badannya itu dibersihkan yang kedua. Wasalisu lubsul siyabi nggih menika lubsul siyabil bidhi nggih menika memakai baju putih ya. Fa inna afdalun siap, karena baju putih itu baju yang paling utama untuk kagem salat Jumat. Salat Jumat itu diusahakan ngagem baju putih untuk mendapatkan kesunahan. Warabi'u yang keempat ahdud duhri nggih punika motong kuku. Ada khususan malan untuk motong kuku ini tersendiri sebagai sunnahnya saderengipun salat Jumat itu nggih. Jadi motong kuku niku kesunahan dari salat Jumat. Intola lamun panjang, kukune ra dawa apa dipotongan nggih. Nek kukune panjang niku disunahkan dipotong nggih. Napa disunahkan? Karena kuku panjang itu tempatnya setan katanya. Maka dibersihkan. Hatta bersih, walaupun kukunya itu bersih, tapi di situ memang suka ditempati setan gitu. Maka disunahkan untuk dipotong lebih-lebih di hari Jumat untuk mendapatkan kesunahan. Jadi yang keempat tadi niku motong. Termasuk di sini itu juga mencukur brengos niku bagian dari kesunahan juga. Brengos lho nggih. Nek jenggot niku cukup dirapikan sebenarnya baiknya. Nek jenggot lho nggih. Jenggot niku boleh memelihara jenggot kan sunnah nggih, sunnah. Tapi nek ditokne ora tau dirapikan itu malah justru enggak mendapatkan kesunahan. Nggih. Karena Kanjeng Nabi niku jenggotan tapi rapi, ngoten nggih, rapi. Maka salah satu kesunahan itu merapikan jenggot dan mencukur kumis. Kalau kumis itu dicukur, tidak dipelihara. Sunahnya itu, mencukur itu. Dan ini untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu jenggotnya ya didawakne, brengosnya ya didawakne. Lah umat Islam jenggot tetap boleh dipanjangkan, yang penting rapi. Brengos justru dicukur. Lah nek bulu ketiak niku dicabut. Nggih. Sunahnya dicabut. Cabut. Bulu yang lain nggih dicukur. Nah, nggih. Jadi ngoten niku untuk mendapatkan kesunahan yang itu bagian dari juga tadi memotong kuku tadi itu. Jadi kuku ini kita dibersihkan dulu untuk mendapatkan kesunahan sholat Jumatnya. Selanjutnya, nanti disebutkan di sini untuk selanjutnya tidak dibatasi 4 ya.
Wat tatayyibu lan nganggo wangen-wangen. Lah ini. Jadi memakai wewangian. Ini untuk laki-laki loh nggih. Ada ibu-ibu yang mbak pengen Jumatan malah justru tidak dibolehkan pakai wangi-wangian gitu nggih. Nanti mengganggu konsentrasi ya, benar ya. Tergoda. Jadi manggo wangi-wangian iki kagem niku wau, tiyang jaler yang badhe tindak salat Jumat niku wau, bajune putih, kukune rapi, ngagem wangen-wangen gitu. Kesimpulannya salat Jumat niku hukumnya wajib nggih, terus ketentuannya mau nggih. Harus mukim tadi nggih, berarti tempat yang mukim gitu nggih. Kemudian ada 40 orang gitu nggih. Kedua yang selanjutnya syarat-syaratnya juga tadi niku nggih. Insyaallah mengatakan Bapak Ibu jamaah ingkang kawula hormati, terkait konsekuensinya nanti akan saya sampaikan nggih. Tapi yang jelas keras. Jadi apa niku peringatan dari Allah bagi orang yang tidak mau menjalankan salat Jumat itu cukup keras. Itu maka sebisa mungkin dan harus ya menjalankan. Insyaallah selama dia masih mampu ya, masih sehat, sakit tindak memang berkewajiban itu nggih. Dan iki nggih kada menjadi perhatosan nggih. Allah mekaten mugi-mugi pembahasan punika wonten fadilahipun, wonten manfaatipun saged menggugah pribadi kita untuk semangat sholat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita pungkasi pengawasan kita ing enjing punika kanthi wawasan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Malik ya Qudus ya Salam mu'minul muhammin al azizul jabbar al mutakabbir khaliqul musawwirul ghaffar ar-razzaqul fatahul alim iftah qulubana ya Allah bil Qur'anil azim nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma ya Allah Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabbitataha wa adimuddaha wahdiya subulaha wa mlaha minurikal ladhi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wal jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amid ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina cekap semanten saking kawula kirangipun nyuwun ngapunten akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.